Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kedua saya di cerita fotografi, cerita kita. Karena dari fotografi banyak cerita yang bisa kita ceritakan. Oke, kali ini saya coba akan bercerita tentang pengalaman kami pada saat meliput demonstrasi juga. Tapi kali ini suasana yang berbeda, lebih luar biasa pengalamannya karena kejadiannya adalah chaos. Yang dimana kami terjebak di suatu tempat yang tempat itu di luarnya sudah dipenuhi para demonstran dan dalamnya sudah dipenuhi dengan gas air mata. Jadi kami kebingungan, kalau kami bertahan di dalam maka mata perih, dada pun sesak. Kalau kami keluar kami akan berbenturan dengan para demonstran karena beberapa dari kami masih menggunakan seragam polisi. Dan memang tugas kami adalah dokumentasi dari kepolisian. Jadi luar biasa serunya di mana kami merasa sudah hampir tidak akan terselamatkan dan alhamdulillah kami masih diberi umur panjang hingga sekarang. Mau tahu gimana cerita serunya? Saksikan cerita fotografi, cerita kita, karena banyak cerita yang bisa kita ceritakan. Check it out. Oke, ini dia teman saya yang pada saat itu sama-sama mendokumentasikan di peristiwa itu. Kebetulan Bang Rizky ya, sebagai videografer pada saat itu dan saya fotografer. Videografer. Saya videografer sebenarnya bertiga sama Bang Ajat, Bang Sumbi. Ya. Bang, cerita awal gimana Bang? Ceritakan Bang. Cerita awalnya itu kita awalnya ngawal kegiatan aksi buruh. Dan itu aksinya damai. Dari pagi kita kawal sampai akhirnya jam 2 selesai ya Bang ya, jam 2 selesai. Siang ya, jam 2 siang. Jam 2 siang selesai. Nah, niatnya kita mau makan siang waktu itu. Makan siang, tapi ternyata dengar dari media Bang awalnya Bang. Dengar dari media ya, dengar dari media. salah satu teman-teman, dengar dari salah satu awak media bahwa ada pecah di Warung Bongkok. Ya, chaos. Ya, saya dapat kabar dari dia Bang, Warung Bongkok chaos. Mobil komando guru terbakar. Nah, yang mana itu nanti akhirnya ketahuan lah ya, ada oknum yang memperkeruh lah ya. Nah, setelah itu kita langsung tuh langsung berangkat sampai sana kira-kira jam setengah tigaan itu masih hujan batu Bang ya, masih hujan batu tapi sedikit redam Bang. Ya sedikit redam. Dan waktu itu Kapolres beriringan sama Pak Dandim 0509 Kabupaten Bekasi itu datang nyamperin ke masa yang waktu itu lagi chaos lah Bang ya, chaos. Ya. Nah, posisinya waktu itu para demonstran ini sudah tidak ada yang memimpin. Tapi dengan sabar pimpinan kita Pak Kapolres bersama Pak Dandim itu mencoba untuk bernegosiasi dengan para demonstran. Sampai akhirnya reda ketika datangnya azan asar. Nah, tapi Bang, sebelum kita ke azan asar kan, setelah kita turun dari mobil, ya kan, yang kita lihat di sana itu kan brimob, polisi sama demonstran itu udah terpisah jauh tuh. Ya kan, sudah terpisah jauh. Dan di sekitar jalanan itu batu-batu semua sudah bergelimpangan, sudah berserakan di jalanan. Itu toko-toko masyarakat di kanan kiri jalan udah pada tutup, rusak. Teriakan dari para demonstran di ujung sana juga, ya kan, nyanyian itu kita dengar. Nah, terus yang kalau yang saya rasakan adalah ini masih panjang gitu dia. Masih panjang. Dan bisa terjadi lagi kerusuhannya gitu. Nah, terus saya lihat Bapak Kapolres dipakai alat pelindung.
Iya, Saya coba, body face. iya, saya coba untuk mencari juga bang. Iya. Karena kalau saya lagi moto, tiba-tiba batu terbang kena kepala, kelar udah. Kelar urusan. Nggak ada foto yang disajikan. Nggak ada yang disajikan. Karena waktu itu kita meliput kegiatan beserta meliput pimpinan. Itu salah satu tugas kita. Nah, saya dapat bang helm punya Brimob yang sudah tidak terpakai di mobilnya. Bukan tidak terpakai menurut saya, memang stok itu. Oh, memang stok. Jadi saya pinjam. Ya. Bang, pinjam ya. Saya bilang, saya pakai. Terus beratnya nauzubillah. Ya karena helm baja. Biar helm baja. Saya pakai, saya ikutin pimpinan sambil memotretin, cet. Terus kita juga mata harus liar, ya kan? Ya. Pada prinsip saya dari dulu tidak ada foto yang semahal harga nyawa. Nah, setelah itu kita ikutin tuh bang, moto. Semua yang ada di sana saya foto secara membabi buta. Ya. Karena pada saat itu saya belum tahu tuh apa mau saya harus foto, masih ngeblank. Nah, akhirnya coba saya tenangkan diri, saya manage diri apa yang harus saya foto. Nah, akhirnya yang saya foto adalah ketika Kapolres melakukan negosiasi. Ya. Itu saya ada dekat Ya, dengan dekat di sana. Saya, Bang Sumbi dan Bang Ajal itu dekat. Jadi abang itu in frame di foto saya. Ketika Kapolres, Pak Dandim sama siapa satu lagi saya lupa. Ya. Itu abang di kanan kirinya itu. Ya. Di kanan kiri itu in frame di kamera saya. Sengaja saya buat in frame karena langkahnya sama, geraknya sama. Karena waktu itu yang saya pikirin gitu, yang kita pikirkan bahwa ini berada di tingkat bahaya yang tinggi. Ya. Karena seorang anggota Polri berada di ribuan demonstran yang waktu itu lagi membabi buta. Kita nggak ada apa-apa nih, nggak bawa apa-apa dan cuma alat pelindung doang. Dan terbukti di situ ada beberapa orang yang bawa batu disembunyiin di belakangnya dan wajahnya dalam keadaan mabuk. Mohon maaf. Ada banyak anak STM yang bawa batu, bawa bambu, bawa kayu. Wah, itu mungkin kalau tasnya diperiksa ya ada nggak tahu. Ya. Nah, di situ pimpinan kita masuk ke dalam tengah massa yang jumlahnya itu ribuan, Bang. Ya. Ratusan atau ribuan lah. Di tengah-tengah massa. Di tengah-tengah massa. Saya sendiri merasa ngap, oksigen sudah hampir habis karena massa semua di sana. Saya coba untuk mengambil framing jauh. Saya naik ke tembok, sekali lagi saya naik ke tembok yang lokasinya itu saya ngambil yang agak sedikit tinggi lah dari objek yang akan saya foto. Nah, saya naik ke tembok itu saya fotoin orang-orang yang berada di lingkungan di sana, yang berada di sekitar Kapolres. Tujuannya adalah ketika ada yang melakukan perilaku yang tidak baik terhadap pimpinan kami, saya sudah punya dokumentasinya. Nah, terus yang melakukan provokasi dan juga foto itu juga menceritakan bahwasanya keramaian itu ada di sana. Itu dia. Terus dengan berbagai ekspresi massa, dengan berbagai gestur, gerak ataupun body language dari massa itu terekam oleh framing saya. Terus saya ambil juga foto-foto orang-orang yang mencurigakan, foto-foto orang yang menggunakan kayu dan sebagainya. Itu semua saya ambilin dari framing kamera saya. Sampai hampir maghrib, Bang ya? Iya. Hampir maghrib, pimpinan kita titik terang coba untuk berdialog kembali kepada demonstran dengan merangkulnya di dekat mobil yang terbakar itu. Itu posisinya baru mau sholat asar karena memang saking alotnya negosiasi sampai sholat asar itu di akhir waktu. Di akhir waktu mendekati maghrib, hampir mendekati maghrib. Nah, itu Pak Kapolres akhirnya ngebelah masa untuk sholat di musola, lokasinya di Pasar Haji Malik. Sebenarnya bukan pasar, sentra niaga, sentra dagang Haji Malik di situ. Di situ ada musola, kita sholat asar di situ. Belum selesai kita sholat asar, ternyata ada masa tambahan, Bang. Ada masa tambahan yang dari Bekasi Kota. Aksi lagi. Iya. Ada masa tambahan dari Bekasi Kota datang. Masa tambahan dari Bekasi Kota setelah maghrib. Oh, setelah maghrib. Setelah maghrib. Itu masa tambahan dari arah Karawang. Oh, datang dari Karawang dulu ya? Iya. Karena situasi kita sudah di dalam pasar ya. Iya, sudah di dalam pasar. Jadi kita tidak tahu kondisi di luar pasar lah. Sampai habis maghrib
suasana makin pecah, mereka jumlahnya semakin banyak, dan polisi coba melakukan pembubaran, mempressing agar mereka bubar dari lokasi warung bongkok ataupun di sekitar pasar ya. Ya. Nah, pas kejadian itu Bang, pas kejadian sebelum maghrib itu pecahnya itu luar biasa. Pecah, kita itu sampai nggak bisa keluar. Ya. Ingat nggak, Bang Ajat itu hampir nekat mau ngambil mobil, mau keluar. Tapi itu bahaya banget karena kita pakai seragam. Kita pakai seragam. Bahaya banget. Kita pakai seragam, waktu itu pakai seragam humas ya Bang ya, pakai seragam humas. Dan nah, jadi dampak dari pressing dari Brimob untuk membubarkan massa, akhirnya massa masuk ke dalam pasar, Bang. betul, Masuk ke dalam pasar. itu yang namanya kembang api, Gas batu, air mata. gas air mata. Itu sudah masuk ke dalam pasar. Dan itu sudah kita rasakan. udah Ya. campuran. Dan itu sudah kita sebelum gas air mata itu datang, kita sudah siap untuk odol. Odol dari muka semua, odol. Udah kita pasang di muka tapi tetap aja perih. Nah, Bah. lucunya Bang, ketika masa Khobar Habir di dalam pasar, di luar pasar itu, teman kita Bang Misumbi sama Bang Dwi ngatur. Masih. Ayo, ke Masih. belakang semuanya, ayo ke belakang semuanya. Si. Nah, ada beberapa masa yang Oh iya, ada Pak Dwi juga waktu itu. ya, ada beberapa masa yang langsung bilang, "Oh, itu polisi tuh." gitu. Teriakin kita polisi. Iya. Akhirnya Jadi saking naluri kepolisiannya Untuk itu melindungi masyarakat, kita masih ngatur alur masyarakat yang kabur. Tapi tidak berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Ternyata masyarakat malah menilai musuh. menilai musuh. Dan akhirnya kita coba menyelamatkan diri, kita masuk ke dalam pasar. Menghindari konflik sih. Menghindari konflik. Menghindari Kita masuk ke konflik. dalam pasar, kita coba untuk tenangkan diri dulu, menyelamatkan diri. Dan pada saat itu juga kamera dalam keadaan habis baterai, handphone juga habis baterai. Ya. Baterai 6 pasang gitu. Karena kita motornya dari pagi ya. Betul. Mirrorless kan daya tahan baterainya kita ketahui bersama lah, tidak tahan lama seperti DSLR. Ya. Nah, terus ketika kita di dalam juga, gas air mata juga sudah masuk ke dalam pasar. Mencekam suasana. Mencekam suasana. Mencekam banget. Penerangan, lampu penerangan itu mati semua. Sudah gelap gelap. dan itu penuh asap. Jadi kita itu kebingungan. Bertahan di dalam, kita akan mati secara perlahan. Iya. Karena asapnya itu bikin sesak napas dan perih. Kalau keluar berbenturan dengan massa. Ya. Tapi akhirnya kita coba untuk gambling Bang ya. Gambling. Massa yang akan melawan kita akan kita coba lawan. Tapi itu nggak terjadi, tenang. Tapi tidak terjadi. Itu nggak Alhamdulillahnya ketika aku ketemu hadap-hadapan, misi Bang. Dan mereka mungkin nggak sadar ya sadar, pertolongan dari Allah. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk keluar karena di dalam pasar itu sudah pengap banget Bang asap banget. Kita berusaha keluar, tapi nggak bisa keluar karena masyarakat, bukan masyarakat, karena Massa. waktu itu demonstran tuh Ya. masih berbenturan. Sampai akhirnya pecah dua aksi para demonstran. Pimpinan kita datang, Iya. Pak Kapolres. Itu dari gerbang pasar udah kelihatan tuh suaranya. Dengan lampu kelap-kelipnya polisi. Itu udah kelihatan tuh Bang, jarak 5 meter kan sudah penuh asap tuh, udah bisa kelihatan tapi Udah kelihatan. 3 meter nggak kelihatan. warna-warnanya dari lampu-lampu mobil polisi itu sudah terlihat. Makanya saya teriak, Pak Waka tuh Pak Waka, saya bilang. Ayo keluar, beliau ayo ngomong, keluar. yang polisi keluar, Iya. yang polisi keluar. Karena kita waktu itu nggak bisa ngebedain mana yang intel, mana yang Iya. polisi dan mana yang demonstran. Demonstran. Nah, saya langsung teriak itu. Izin dan, cyber, saya bilang. Humas. Cyber. Itu udah kita menabrak asap dan kita takut juga kita jadi pukulan dari Brimob. Akhirnya kita teriak, izin dan humas Polres. Waktu itu ada rekan kita juga ya Bang, senior kita, Mariski Bang Rizky Purnomo. Beliau itu sebenarnya sudah nyampe duluan di sini, cuma karena pakai pakaian preman, nggak pakai pakaian humas, jadi sempat dikira demonstran sama Iya. Brimob dan hampir diamankan. Karena yang turun pada situ Brimob Nusantara ya. Ya, jadi Kita ketahui ya. nggak tahu mana Abang-abang Brimob Nusantara kan Polres. luar biasa. Luar biasa, jos. Nah waktu itu Bang Rizky Purnomo hampir diamankan, tapi ternyata polisi hampir terjadi miskomunikasi. Waktu itu juga kita dibantu sama teman kita dari Langit yang standby di
langit untuk memberikan informasi. Chandra itu teamwork lah, kita kerja teamwork. Yang di lapangan kita berjibaku, yang di langit juga berjibaku. Wah, itu luar biasa, mencekam sekali itu bang. Nah akhirnya kita keluar dari pasar dan demonstran sudah pada dipukul mundur semuanya. Ada yang dipecah ke kanan, ada yang dipecah ke kiri bang ya. Ya. Dan di situ kita baru menyelamatkan diri, kita duduk dulu relax dan mencari warung nasi uduk. Warung. Satu-satunya warung yang berani buka di tempat demo. Itu warung. Dan untung ada bang. Itu warungnya udah pecah kacanya bang, kena batu. Cerita juga bapaknya. Nah di situ kita coba ngecas baterai handphone sambil mengecas diri kita juga biar kita bisa kuat lagi menghadapi kenyataan. Karena tugas kita belum selesai. Belum terakhir makan itu sebelum zuhur, dan itu belum makan dan minum sama sekali. Kita belum makan siang bang. Belum makan siang. Belum makan siang. Belum sempat makan Karena siang. sempat makan siang. Sempat makan siang. Langsung berangkat ke lokasi itu kan. Langsung kegiatan. Belum sempat makan siang, minum juga belum. Dan kita itu makan itu habis isya ya. Habis maghrib, habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib kan chaosnya tuh. Iya. Habis isya lah. Kita istirahat sebentar, ngecas badan, ngecas baterai. Begitu semua sudah kita rasa udah bisa jalan lagi, akhirnya kita berangkat tuh. Kita liput lagi peristiwa tersebut yang kita lihat beberapa polisi satuan Brimob memukul mundur semua demonstran hingga jauh sekali mereka. Terus ada juga yang tertangkap oleh polisi, ada yang bawa senjata, ada yang bawa bom molotov. Terus begitu dicek bang, begitu ketangkap kan dibawa ke satu tempat tuh, ya kan diperiksain semua, dicek handphonenya, ternyata isinya di grup WA provokasi semua. Janjian. Sudah janjian lewat media sosial. Ayo yang gabut, yang gabut ikut aksi. Yuk yang gabut kita pukul polisi kalau nggak salah. Nah iya betul, itu salah satu chatnya dari handphonenya juga. Nah itu tertangkap. Ada ya? Ada fotonya. Nah kita itu luar biasa ya perjalanannya ya. Jadi kita hampir kelar kalau kita di dalam pasar, tapi kita tetap bisa berjuang dan terselamatkan, dan kita masih bisa melanjutkan pekerjaan kita ya. Dan akhirnya itu kita naik mobil Barakuda. Pulangnya. Belum. Oh kita naik mobil sayur dulu. Iya. Jadi masa itu kepecah dua. Dan akhirnya kita mengejar pimpinan kita untuk tetap mengikuti dokumentasinya, merasa tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Selesai. Nah akhirnya kita naik mobil sayur tuh untuk ngejar tuh. Jalan dulu. Dihadang preman juga. Di tengah jalan yang dihadang preman. Ada bekas bakaran batu berserakan. Ditanya gimana bang? Dari mana? Iya. Kamu Intel ya? Intel ya? Bukan. Kita cyber. Apa tuh? Humas. Oh iya. Polisi. Nah akhirnya kita jalan. Itu bilang humas kok humas katanya. Udah kita jalan. Karena pada dasarnya juga kita datang ke sana itu hanya menjalankan tugas untuk mengambil dokumentasi yang kita perlukan untuk laporan ataupun untuk publikasi di media sosial kita. Ya kan? Tidak untuk memberikan informasi. Iya, untuk memberikan informasi ataupun edukasi lah. Nah, setelah kita jalan, akhirnya kita lihat masih banyak yang harus kita lewatin nih, orang-orang seperti tadi. Masih jauh ngejar. Masih jauh juga, akhirnya kita coba untuk menyetor mobil sayur. Karena pada saat itu tidak ada kendaraan sama sekali. Iya. Semua sudah ada polisi, sudah ditutup, dan masa juga sudah dipukul mundur semua kan, yang di sebelah kirinya. Nah, akhirnya, nah entah kenapa ada mobil sayur lewat. Itu lalu lintas sudah mulai lancar 1-2 bang? Oh iya, 1-2 sudah mulai kebuka ya? Sudah mulai kebuka 1-2 karena masa yang demonstran ke arah Bekasi Kota sudah bubar, sudah dipukul mundur. Ya sempat ada yang polisi yang terkena senjata tajam. Ya banyak bang. Saya sempat memotret itu ada polisi yang kadar lelah, duduk. Ada yang video call sama anaknya. Wah itu ternyata sekali itu. Wah, itu tadi perjuangan abang-abang polisi yang pada saat itu saya lihat luar biasa untuk mengamankan negara. Semuanya sih kita berjuang bang. Iya. Kita semua berjuang untuk kepentingan kita masing-masing. Cuma jangan sampai ada yang saling merugikan. Nah, setelah kita ketemu pimpinan, kita ambil beberapa dokumentasi dan terus pimpinan bilang kita balik arah untuk di satu titik yang dimana sudah dikumpulkan beberapa massa yang tertangkap, dan untuk jalan ke sana kita jalan kaki lagi kita sudah tidak mampu, lelah banget. Akhirnya kita coba untuk naik Barakuda.
Barakuda, mobil Barakuda. Abang pemberi bang, tolong bang, kita numpang, boleh naik ke atas langsung. Iya. Nah di atas mobil Brimob itu, di atas mobil Barakuda tuh saya melihat bang, beberapa abang-abang polisi juga melakukan sweeping ke gang-gang kecil, Iya. menangkap massa yang masih memegang senjata tajam ataupun masih melakukan provokasi. Iya. Jadi saya masih mengambil gambar di sana dari atas mobil sembari berjalan untuk ke titik yang dikumpulkan lah massa. Nah sampai di tempat titik kita berhenti, disitulah dikumpulin yang hasil tangkapan itu, para demonstran yang tertangkap, diperiksa, diselidikin benar nggak mereka ini para provokator ataupun para demonstran yang ikut terlibat. Dan ternyata 90% Betul. semua percakapannya iya, dari percakapan identitasnya semua dan sebagainya. itu ada yang unik juga tuh bang. Apa tuh bang? Kita ketemu sama salah satu pimpinan kita juga. Beliau itu Nah, komandan saya itu. komandan kita semua. Yang pertanyaannya tuh sebenarnya menggeliti kita karena waktu itu beliau tahu kita terjebak di sentra niaga Haji Malik itu dan keadaannya mencekam dan sangat berbahaya. Kita nggak punya alat perlindungan apa-apa, cuma kita bawa kamera. Nggak mungkin kalau ada apa-apa terus kamera kita pakai buat alat bela diri kan nggak mungkin. Sampai akhirnya begitu ketemu, beliau nanya, loh masih hidup kalian? Terus kita jawab, siap komandan. Masih hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Mesti banyak-banyak bersyukur kita, Bang. Dan peristiwa ini selesai total itu di jam 12 pas malam, jam 24.00. Ya, jam 12 malam. Jam 24.00 dan tidak lama diwarnai hujan deras. Ya, menutup malam yang Untuk panjang malam gitu yang ya. panjang, yang luar biasa ceritanya. Dan alhamdulillah istri di rumah nggak tahu kabar itu bang. Nggak tahu kabar itu ya? Malam itu nggak tahu. Nggak tahu. Istri saya juga nggak tahu. Ya, dia tahunya besok paginya aja. Ya, pokoknya tahunya kita pulang dengan selamat, tanpa luka, tanpa kekurangan apapun, alhamdulillah. Oke, ini cerita kami di dunia fotografi dan videografi. Di konten cerita fotografi, cerita kita ini kita akan membahas segala cerita-cerita di fotografi. Unik, sedih. Unik, sedih, ceria, tawa, semuanya ada. Karena cerita fotografi, cerita kita. Banyak cerita-cerita yang bisa kita ceritakan dari cerita fotografi. Saksikan terus, dukung terus dan support terus channel saya di Asnur Ramadan, cerita fotografi, cerita kita. Next kita akan cerita lagi dengan cerita-cerita fotografi yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you. Bye.